Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara untuk menghubungkan antar laptop ya, tentunya di satu network yang sama teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke materi di sini, teman-teman lihat terlebih dahulu ya, ataupun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu topologi apa sih ataupun seperti apa dari kedua laptop tersebut agar bisa terhubung. Nah, syarat untuk bisa laptop tersebut itu bisa terhubung adalah dia tersambung ke satu network, teman-teman. Nah, misalkan di sini saya mempunyai dua laptop yang mana dua laptop ini dia berbeda IP address ya. Yang sebelah kiri ini merupakan sebagai contoh ada laptop saya dan sebelah kanan ini merupakan laptop Arido ya, teman-teman. Nah, kita tahu bahwasanya IP address pada laptop kita itu akan diberikan secara otomatis dari si IP-nya tersebut. Seperti contoh IP address yang saya ini contoh ya teman-teman, 10.60.256 maaf 25240 kemudian 136 teman-teman. Ini contoh IP address dari laptop saya. Dan selanjutnya laptop dari Arido, dia hanya beda dari angka 2-nya saja. 12. Nah, nantinya di si dua laptop ini dia bisa saling terhubung teman-teman. Syaratnya bagaimana? Syaratnya itu adalah dia terhubung pada suatu network yang sama. Jadi sebagai contoh sini WiFi yang saya sambungkan melalui laptop saya itu adalah WiFi A teman-teman ya, WiFi A. Nah, maka si laptop ini dia terhubung ke WiFi A dan juga si laptop kedua ini terhubung ke laptop A. Tentunya hal tersebut bisa mengakibatkan bahwasanya kedua laptop tersebut bisa langsung terhubung teman-teman, karena dia terhubung dalam satu network yang sama. Dan ini merupakan satu network yang sama. Kemudian jikalau laptop ini terhubung ke network lain selain dari WiFi A, maka itu tidak akan bisa terkoneksi teman-teman. Ya begitu. Oke, kita langsung saja ke step by stepnya. Pertama di sini saya akan sediakan dua laptop ya. Di sini saya akan record terlebih dahulu dari laptop yang pertama. Ini merupakan laptop saya. Oke, setelah itu kita bisa langsung saja masuk ke kontrol panel teman-teman. Teman-teman bisa searching saja pada menu pencarian Windows, kontrol panel. Kita klik dan ke network. Oke, maaf salah, kita ulangi. Maximize. Di sini teman-teman pilih System and Security dan setelah itu sistemnya. Tutorial ini berlaku bagi Windows 10 dan juga Windows 11 teman-teman. Namun pada Windows 10 itu pada bagian sistem mungkin ada sedikit berbeda opsi ya teman-teman. Di sini kita pilih domain or workgroup. Oke, kita di sini pilih change. Nah, pada bagian komputer name ini teman-teman bebas ya, opsional untuk menamakan apa saja, karena di sini merupakan penamaan ataupun bisa dibilang sebagai hostname pada komputer kita. Dan pada bagian domain di sini opsional ya teman-teman. Saya tidak akan mengisinya. Namun pada workgroup sini kita tentunya wajib untuk mengisi teman-teman. Dan apa sih itu workgroup? Nah, untuk workgroup sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Ridho. Silakan Saudara Ridho. Ya. Workgroup itu di Windows itu adalah ya metode untuk mengelompokkan ya komputer dan dalam jaringan lokal ya atau LAN ya singkatnya. Jadi itu bisa ya berbagi sumber daya seperti file, kemudian printer ya seperti itu. Kemudian yaitu memerlukan ya server pusat ya. Setiap komputer itu dia dapat berdiri sendiri ya, dan bisa juga berbagi sumber daya dengan komputer lain ya, selama izin akses diberikan ya. Dan namun tentunya ya di Microsoft itu memiliki keterbatasan ya dalam hal keamanan dan manajemen yang kurang cocok ya. Untuk jaringan ini dia lebih besar ya, atau yang memerlukan kontrol aksesnya yang lebih ketat ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan dari workgroup sekaligus dengan kekurangan dari workgroup sendiri. Oke, setelah kita mengetahui apa sih dari workgroup itu, di sini teman-teman pastikan untuk ubah. Seperti contoh, karena di sini tadinya 11 TKJ1 yang merupakan asal instansi sekolah saya,
dan kelas saya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan namakan saja. Nanti work group ini akan disamakan ya dengan laptop yang kedua. Ya. Sebagai contoh kita akan isi work groupnya adalah WPA teman-teman. Oke, WPA. WP underscore A. Nah, di sini tentunya harus sama ya dengan laptop yang kedua. Betul. Laptop yang kedua juga kita akan konfigurasi seperti ini dengan komputer name-nya yaitu berbeda karena di sini merupakan hostname penamaan pada ataupun identitas pada laptop teman-teman. Oke. Kita oke saja. Nah, di sini sudah ya. Kita akan tunggu. Ini nanti akan ke restore ya kita. Betul. Di restore. Di sini akan terestart secara otomatis teman-teman. Nanti akan ada notifikasi dari si sistem Windows sendiri yang akan mengarahkan kita untuk merestart dari laptop teman-teman. Nah, di sini welcome to the Wi-Fi work group. Jadi artinya kita sudah memasuki di work groupnya WPA teman-teman. Karena kita tadi sudah men-settingnya, kita klik OK. Nah, di sini ada notifikasi you must restart your computer to apply this change. Jadi teman-teman harus merestart komputer teman-teman untuk menyetujui pilihan yang sudah teman-teman setting yaitu WPA ya, untuk mengubah dari workgroup sendiri. Dan di sini terdapat tulisan before restarting save any open file and close all program. Jadi teman-teman diwajibkan untuk close dari semua tabs yang sudah teman-teman buka ya di sini. Teman-teman di sini tinggal oke saja ya. Nah, karena di sini saya dalam keadaan direkam, jadi saya akan coba untuk skip ya proses dari restartnya karena tidak akan terrecord ketika proses merestart dimulai teman-teman. Oke, saya akan coba untuk skip. Di sini stop recording teman-teman. Oke teman-teman, ini merupakan laptop kedua ya, yang mana laptop kedua yang akan kita cobakan sebagai kita dalam mengirimkan sumber daya seperti file ataupun printer ataupun yang lainnya teman-teman. Nah, merupakan dari laptop kedua seperti yang saya katakan bahwasanya laptop kedua itu harus terhubung pada jaringan network yang sama seperti pada laptop sebelumnya yaitu WPA teman-teman. Nah, di sini juga WP-nya tersambung pada network yang sama. Oke. Sembari kita menunggu proses restart dari laptop pertama, di sini teman-teman bisa setting dari laptop kedua ya. Kita ke setting seperti biasa untuk caranya. Namun di sini kita tidak ke control panel, kita langsung ke setting saja. Kita tunggu. Nah, di sini merupakan hostname ya, desktop Repan. Kita ke Windows Update. Kita tunggu. Oke, maaf, kita ke sistem. Setelah itu ke about tentang spesifikasi dari laptop kita. Nah, ini merupakan laptop kedua. Lihat, tadi kita menggunakan AMD Ryzen dan sekarang kita menggunakan Intel Core yang merupakan laptop kedua. Setelah itu pilih domain or workgroup. Seperti biasa kita change dan sini untuk komputer name sebagai hostname dari komputer kita itu opsional dan workgroupnya tadi adalah WPA teman-teman, WP underscore. Nah, maka di sini samakan dengan workgroupnya di laptop pertama WPA seperti ini. Setelah itu oke, dan di sini akan diminta untuk merestart komputer seperti yang pada laptop pertama. Oke, kita akan coba sedikit lama. Oke, kita akan coba skip sampai proses restartnya selesai. Seperti biasa untuk cara restartnya teman-teman tinggal restart saja karena di sini terdapat notifikasi nanti. Oke, di sini welcome to the WPA. Setelah itu kita oke dan kita close, dan di sini akan ada pilihan you must restart your computer to apply this change. Seperti biasa kita harus restartnya. Teman-teman tinggal klik restart saja. Nah, karena proses restart ini mematikan ataupun meng-close dari semua tabs yang sudah saya buka, maka pastinya recordingannya akan berhenti teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek ya untuk IP-nya ya. Cara untuk mengecek IP kita tinggal bisa dua cara ya, bisa kita menggunakan control panel ya. Kita tinggal ini Windows R kemudian NTPA CPL. Nah, di sini kita tinggal pergi ke Wi-Fi kemudian ke detail. Nah, ini adalah IP kita ya, itu 10.60 140 126. Nah, begitu ya. Dan juga
kita juga bisa ya melalui CMD untuk ngecek IP ya. Kita tinggal if config. Nah, di sini ada IP kita. Nah, ini ya IP-nya. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah mengetahui ya berapa IP dari laptop kedua. Dan sekarang kita akan coba lihat IP dari laptop ini. Nah, pada laptop ini dalam keadaan sudah terrestart karena sebelumnya kita sudah rename dari workgroupnya. Nah, kita bisa masuk ke change adapter. Di sini teman-teman pastikan terkoneksi dalam satu network yang sama ataupun WiFi yang kita gunakan itu sama halnya terhubung dengan laptop sebelumnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini IP address yang kita dapatkan yaitu 10.60.240.136, teman-teman. Nah, ini merupakan IP kita ya. Seperti yang kita tahu ya bahwasanya di IP komputer 2 itu 10.60.240.136 ya. Nah, sekarang kita coba ping ya agar kita bisa ngecek ya apakah bisa terhubung ke komputer 2 atau laptop kedua ya. Coba 10.60 kemudian 240 kemudian 136. Nah, ini bisa ya kita bisa saling terhubung ke komputer kedua atau laptop kedua seperti itu ya. Jadi setelah kita bisa terhubung ataupun setelah kita terkoneksi ke WiFi, maka artinya di sini kita bisa untuk mengecek apakah dari satu network ini, dari laptop satu ke laptop dua ini bisa saling terhubung atau tidak. Saya akan coba ya masuk terlebih dahulu ke Windows R ya. Teman-teman bisa teman-teman bisa ketikkan Windows atau pencet Windows plus R. Setelah itu teman-teman ketikkan CMD. Sini saya akan coba untuk ping antar laptop, teman-teman. Nah, apa itu ping? Ping adalah suatu proses testing, yang mana testing tersebut itu berfungsi apakah dari suatu jaringan tersebut itu stabil ataupun terkoneksi ya ataupun tidak. Nah, di sini sebelumnya IP dari laptop yang pertama itu akhirnya 126, teman-teman. Nah, ini merupakan IP dari laptop yang sebelumnya ya. Saya akan coba ping dari laptop yang kedua ini ke laptop yang pertama. Oke, kita akan coba ping 10.240.60.126, teman-teman. Apakah berhasil? Kita akan coba enter. Oke. Nah, di sini maaf typo ya, teman-teman. Seharusnya 60 dulu baru 240, teman-teman. Kita coba ulangi ping 10.260 maaf titik 240.126. Oke, kita bisa untuk enter. Nah, di sini terlihat outputnya adalah freeform, yang artinya kita sudah terkoneksi dengan laptop yang kedua dalam satu network yang sama. Nah, setelah bisa terkoneksi seperti ini, kita bisa langsung berbagi sumber daya ya. Oke, bila mana teman-teman tidak bisa terkoneksi, itu mungkin terdapat pada file Windows Firewall, teman-teman tinggal klik Windows Defender Firewall-nya. Setelah itu ke turn on off dari Windows Firewall, teman-teman tinggal turn off kan bila mana tidak terkoneksi kedua. Nah, terdapat notifikasi, teman-teman abaikan saja karena di sini hanya bersifat sementara, atau nanti kita akan aktifkan lagi. Kita coba ping lagi. Oke, di sini dia freeform ya, bisa terkoneksi. Nah, bila mana teman-teman sudah terkoneksi seperti ini, artinya kita bisa langsung untuk berbagi sumber daya ataupun berbagi resource antar laptop, teman-teman. Untuk jenis dari sumber daya tersebut beragam, mulai dari file, video, MP3 ataupun sebuah lagu dan foto dan juga yang lainnya. Jadi dia bersifat tidak terbatas, namun
perlu diingat bahwasanya memiliki kekurangan ya, setiap segala sesuatu itu. Oke, di sini syaratnya harus bisa terkoneksi dalam satu network yang sama, teman-teman. Saya akan coba close. Oke, setelah itu di sini kita akan coba untuk berbagi sumber daya ya. Saya akan coba sharing folder ataupun saya akan membagikan suatu folder ke laptop yang lainnya dengan metode yang akan kita gunakan. Oke, teman-teman tinggal di sini saya akan buat terlebih dahulu folder yang mana nanti folder tersebut akan diisikan sebuah file. Kita coba masuk dan di sini saya akan coba untuk duplikasi dari file yang akan kita coba sharing. Ini sebagai contoh saja ya, teman-teman. Setelah itu klik kanan dan klik properties. Oke, setelah pada properties teman-teman klik sharing, lalu ke advanced sharing. Setelah itu pilih ataupun centang dari cell this folder, dan untuk namanya teman-teman opsional ya, bisa sharing A, ini disesuaikan saja dengan nama folder. Setelah itu ke permission, dan di sini untuk jenis sharingnya adalah everyone, jadi siapa saja yang bisa mengaksesnya. Dan itu untuk permission ataupun izin dari si penerima sendiri beragam ya, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan. Sini sebagai contoh saya akan coba centang semuanya, jadi nanti dia akan mendapatkan full akses dari file yang saya bagikan ataupun folder yang saya bagikan ini. Kita coba apply. Oke, setelah itu apply lagi. Oke, dan saya akan coba untuk di sini jangan ya teman-teman, kita cancel saja. Oke, kita coba lihat pada network apakah dia sudah tersharing, teman. Sudah saya sharing. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan Windows R ya, ataupun shortcutnya yaitu Windows plus R, lalu teman-teman ketikkan. Di sini saya upload sedikit like, klik kanan, sebaran. Nah, teman-teman tinggal ketikkan IP pada laptop kita ya, teman-teman. Tentunya, oke, kita coba IP yang kita tadi dapatkan pada WiFi kita itu dengan akhiran 136, teman-teman. Oke, di sini terlihat folder yang sudah kita sharingkan ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat juga di sini IP-nya merupakan IP kita. Oke, kita bisa klik kanan. Oke, maaf, kita lihat dulu ya. Nah, kita akan cek ya untuk laptop yang pertama ya, ini apakah sudah bisa. Nah, kita tinggal pergi ya ke sini ya, ke ini ya, apa namanya ini ya, Windows Explorer ya. Kemudian kita tinggal pergi ke network. Nah, ini ya, ada ya desktop Repan, dan ini adalah laptop kedua ya, dan ini bisa saling terhubung seperti itu ya. Kita juga bisa ya di sini melalui Windows R, bisa tinggal maaf slash 10. Ini adalah IP dari laptop kedua ya, itu 140 kemudian 136 ya, tinggal enter. Nah, ini bisa ya, ini adalah folder ya, dan ini adalah folder yang sudah dibagikan seperti itu ya. Nah, cara mengatasi seperti ini kita konfigurasi pada laptop yang pertama yang membagikan dari folder ini, teman-teman. Oke, kita akan coba skip dulu. Di sini kita akan coba setting pada laptop yang pertama. Maaf, yang kedua. Nah, oke teman-teman, bila mana teman-teman itu terdapat ataupun ketika tadi kita mengakses dari laptop yang satunya itu permission is denied, jadi kita belum mengatur ya sama sekali dari perizinan folder yang kita bagikan ini. Kita bisa klik kanan, setelah itu ke properties dan ke security. Setelah itu, nah di sini dia bisa add. Setelah itu teman-teman tinggal ikuti saja step by stepnya. Oke, setelah itu pilih network,
Nah, di sini agar bertujuan siapa saja yang bisa mengakses ini melalui network teman-teman, melalui jaringan. Nah, untuk permissionnya sendiri di sini teman-teman opsional saja. Oke, maaf di sini saya ke back. Coba klik kanan dan masuk ke properties lagi. Oke, sudah ya. Kita centang semua saja dan tunggu. Oke. Sini artinya dia mendapatkan izin semua, bisa mengeksekusi ataupun yang lainnya kita yes saja. Tapi notifikasi seperti ini kita oke dan kita bisa masuk. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kita juga bisa masuk ke folder yang kita bagikan. Nah, setelah ini kita akan coba pada laptop yang selanjutnya. Nah, kita akan coba ulang ya. Ini untuk IP-nya dari IP dari komputer kedua atau laptop kedua ya. 10, 60, 140, kemudian 136 ya. Kita enter. Nah, di sini adalah folder ya yang sudah dibagikan oleh laptop pertama ya. Maaf. Dah, tinggal buka apakah kita sudah memiliki akses. Nah, ini bisa ya. Seperti itu. Bisa ya. teman-teman, bisa mengakses ya. Tadi kita harus mengaktifkan permission pada laptop yang pertama ataupun laptop yang meng-sharing dari folder ini, dan sekarang kita sudah konfigurasi, kita bisa langsung untuk mengaksesnya. Nah, di sini untuk aksesnya coba lihat Ridho. Ya, siap, enggak? Ya. Nah, di sini terlihat. Ya, di sini Jangan dibuka, Dok. maaf. Ya, seperti itu. Nah, di sini opsinya. Opsinya. Pencet. Ya, kita tinggal. Opsi bisa potong, bisa. Ya, bisa juga bisa hapus, bisa selain bisa ya. Coba Copy. salin dari coba salin Ya, siap. ke download, coba bisa gak? Mungkin di dokumen ya. Di sini. Coba Ctrl P. Ya, seperti itu. Kita tunggu dan nah di sini bisa teman-teman ya. Ya. Kita bisa memindahkan karena apa? Karena sebelumnya kita sudah mengallow ataupun mengizinkan mencetak dari berbagai opsinya. Ya, begitu. Siap. Oke, jadi seperti itu ya untuk tutorial Ya. pada video kali ini, dan ini merupakan tugas dari mata pelajaran produktif kita. Ya. Sampai jumpa di tutorial atau pembahasan video lainnya. Ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.